wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat semua, warga Muhammadiyah di Kota Yogyakarta pada khususnya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada kali ini kita sudah kehadiran ini Ustadz kita Bapak Badruddin ARK. Kebetulan beliau juga merupakan pimpinan dari PDM Kota Yogyakarta. Nah, mudah-mudahan nanti obrolan kita ini bisa mampu lebih mencerahkan lagi bagaimana kita bermuhammadiyah gitu Pak. Nah, pada kali ini kita akan membahas beberapa hal itu, yaitu ritual-ritual yang ada di masyarakat berkaitan dengan ibadah Ramadan ini Pak. Di awal sebelum Ramadan masuk itu kan ada kolak apem yang disuguhkan pada kita semua, kolak ketan kolak apem gitu ya Mas ya. Ya, itu kan disuguhkan pada kita dan di masyarakat banyak sekali. Kemudian ada padusan juga. Kemudian baru masuk malam itu taraweh itu kan di malam pertama. Itu yang di awal. Kemudian yang pada saat berjalan Ramadan kita disuguhi juga dengan fenomena ngabuburit ini. Apakah dulu zaman Rasulullah ada ini ngabuburit dan lain sebagainya ini Pak. Tapi ini menjadi fenomena di kancah anak muda ini Pak. Ini sebelum kesana-sana Pak Badruddin, ini tanggapi dulu tentang pra Ramadan dan pelaksanaan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Mas Arif dan para pemirsa ya. Memang ini orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan punya keinginan segala sesuatu itu dilakukan dengan baik, kalau bisa sempurna gitu. Maka menghadapi event apapun itu ada amalan, ada amaliyah tertentu. Termasuk tadi menjelang Ramadan, sebenarnya ini tradisi Mas, tradisi ruwahan sebenarnya itu. Tradisi di bulan ruwah kalau Jawa ya, kalau Islam kan di bulan Sa'ban. Cuma dilakukan itu biasanya 10 hari menjelang Ramadan. Karena memang harus diakui tradisi ketan kolak apem itu kan dalam rangka menyambut Ramadan. Itu harus diakui ya tradisi itu. Nah, orang yang masih melakukan tradisi itu kita lihat dulu. Yang pertama adalah motivasinya. Kalau bahasa agama kan niatnya ya. Karena itu kan budaya itu kan ciptaan manusia ya. Kebiasaan ya bisa kan juga kebiasaan, tradisi, dan itu adalah ciptaan manusia. Selama hal-hal itu tidak punya niat buruk, kemudian juga tidak ada unsur menyekutukan Allah tentunya, menurut agama bisa ditolerir lah. Apalagi kalau kita kaji secara lebih mendalam kata-kata ketan, kemudian kolak, apem. Sebelum kita melakukan penilaian sebuah tradisi, kita cek dulu apa sih sebenarnya makna tradisi itu, Mas Arif. Kita cek dari satu kata ketan misalnya. Ketan itu kan kalau orang Jawa kan jadi istilahnya gabungan dari dua kata ya. Ketan itu ngeraket ke ikatan. Jadi kan bagus, berarti bagus gitu ya. Itu biasanya biasanya itu sebagai bawaan kalau mau nikah itu. Ya, itu juga berarti ada maksud ke sana. Dan itu saya kira ada benarnya. Makanannya sendiri kan juga kelet itu. Ngeraket ke ikatan. Di mana juga dari, kalau nanti ada yang mengkaitkan dengan bahasa Arab. Itu dari kata khotam. Itu khotam itu penutup. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Kemudian kolak ya. Kolak itu juga ada yang mengatakan diambil dari bahasa Arab kholaqa, menciptakan. Arahnya adalah sang kholik.
Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah yang terakhir apom itu kan itu sudah sangat, kalau apom sudah terkenal ya, apom itu dari kata afwan atau afuun, mohon maaf. Sehingga kalau dirangkai itu simbol sebenarnya. Simbol ketan, kolak, apem adalah simbolisasi masyarakat muslim memberikan ke tetangga-tetangga agar menghadapi Ramadan mereka ikatannya semakin kuat. Artinya apa? Jadi yang tadinya agak jauh itu bisa dekat lagi. Kholik juga mendekatkan diri pada Allah. Lalu mohon ampun baik itu kepada Allah istighfar ataupun dengan sesama manusia. Nah itu Mas Arif, setahu saya itu. Tapi istimewa ini Pak. Artinya sebetulnya kegiatan yang ada di masyarakat itu sebetulnya kalau dilakukan ya juga nggak ada masalah ya Pak ya. Artinya sejauh niatnya itu tidak untuk menyekutukan atau mungkin tidak untuk riak mungkin itu saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah Mas, tidak ada masalah Mas. Dan justru kalau kita kaitkan dengan pesan Rasul itu kan justru perintahnya kan banyak ya. Di antaranya adalah kamu jangan malu memberi tetanggamu walaupun hanya sebutir kurma. Karena ini konteksnya di Arab ya. Kalau konteksnya di kita kan ya tentu bukan kurma. Karena masyarakat Jawa, masyarakat Jogja tidak makan kurma. Ya kecuali tertentu ya. Ya makanya kan tadi ketan, kolak, apem, dan itu simbolisasi tadi. Simbolisasi merekatkan hubungan, kemudian mendekatkan diri pada Allah, sekaligus mohon ampun dan mohon maaf juga, memberi maaf juga kepada tetangga, teman-teman. Jadi tidak ada masalah Mas. Tidak ada masalah. Justru malah semakin rapat silaturahminya ini semakin disukai Allah kira-kira gitu lagi. Iya, saling memberi tadi loh. Kita melihatnya dari aspek memberi, saling memberi. Saling memberinya gitu. Jadi bukan, tidak ada sama sekali syirik di situ. Tidak ada sama sekali. Kecuali Pak, kan ada yang gawe itu sampai juga nganggo kembang barang Pak. Oh gitu. Ada ya. Kalau kami nganggapnya begitu, yang ben wangi gitu aja. Nah itu tadi ditambahi apapun, apakah itu bentuknya kembang, bahkan ada yang pakai benda-benda lain ya. Selama tadi kembali ke niat akhirnya, kembali ke niat untuk apa itu. Kalau niatnya sudah yang nyerempet ke masalah syirik, nah itu yang perlu dikritisi ya. Itu Mas Arif. Matur nuwun Pak pada pencerahannya. Mudah-mudahan untuk warga Muhammadiyah semua semakin paham dan semakin cerdas menghadapi budaya yang ada di masyarakat. Dan Muhammadiyah ini kan bukan berarti menjauhkan dengan masyarakat Mas Arif. Tapi bagaimana justru kita ini harus pinter-pinter ya berdakwah sekarang ya. Dakwah sekarang. Jadi rambut-rambutnya sudah jelas tadi, selama tidak mengarah ke syirik tadi. Siap, matur nuwun nih Pak. Nah ini lagi Pak. Fenomena yang ada di masyarakat pada saat bulan Ramadan itu kan kalau sambil menunggu waktunya berbuka. Ini kan ngabuburit ya. Ngabuburit. Nah ini fenomenanya di anak muda ini Pak. Gimana Pak ini Pak? Terima kasih ini Mas. Sebelum ke ngabuburit ya Mas ya. Sebelum ke ngabuburit, istilah lain dari buka bersama Mas itu ada lagi tradisi Mas sebenarnya, padusan Mas. Padusan. Padusan Mas. Itu biasanya sehari sebelum Ramadan itu ada padusan. Padusan itu menghadapi malam pertama. Malam pertama. Kita juga tidak kemudian langsung menjas bahwa itu gak ada tuntunannya ya. Kita lihat dulu kan masyarakat kan bermacam-macam Mas, dari pemahamannya terhadap agama, intelektualitas. Mereka padusan itu setahu saya itu kan dalam rangka membersihkan jasmani dan rohani, disimbolkan dengan mandi. Karena agama kita juga begitu, apapun itu terus mandi. Orang masuk Islam, dari non Islam masuk Islam mandi. Mau Jumatan mandi. Hadas besar mandi, sehingga maksud padusan adalah seperti itu. Cuma nanti barangkali jangan sampai tradisi padusan itu terus
menyerempet ke hal yang dilarang. Misalnya satu kolam laki perempuan campur, nah itu yang jadi masalah. jadinya malah banyak mandorot di situ. Nah nanti tetap kita beri pengertian kepada yang masih melakukan itu. Cuma sepertinya COVID ini terus nggak ramai Mas, karena nggak boleh Mas. Jadi 2 tahun ini jadi nggak ada padusan, malah mandi sendiri. Jadi malah syar'i, malah bagus. Ya itu bagus itu, apalagi mandi juga diperintah agama kita biar bersih kan itu. Nah saya kira itu Mas untuk. Nah terus kembali ke ngabuburit. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya Mas oleh sahabat ya. Salah itu sahabat dia bilang begini, sahabat, ya Rasulullah, saya kok kalau makan nggak pernah merasakan kenyang, nggak pernah merasakan nikmat. Rasulullah kemudian bertanya, kamu makan sendirian ya? Bener ya Rasulullah, saya makan sendirian. Oh, kalau kamu pengen makan terasa nikmat, kenyang, makanlah berjamaah. Nah, dari situ Mas Arif, dari situ. Sehingga muncul buka bersama. Kalau anak muda ngabuburit itu ya kan, mereka mau pakai istilah buka bersama sudah ketinggalan zaman barangkali ya. Nah, ini menjadi dasar di masjid-masjid mengadakan buka bersama, di keluarga buka bersama, termasuk tren anak muda ngabuburit. Nah, cuma yang kadang jadi masalah, mereka terus lupa tidak bisa jamaah maghrib, bahkan tarawihnya. Nah ini Mas Arif. Jadi ngabuburitnya itu ya semangatnya bagus, ketemu teman, menyambung persaudaraan ya Mas Arif ya. Tapi nah di balik itu kebablasan kadang-kadang. Iki wis wayahe maghribnya telat. Apalagi kalau tempatnya itu seperti kan di Jogja ada ya hotel-hotel syariah itu kan menyediakan masjid. Nah itu bagus, nanti sholatnya di situ. Yang sering terjadi kan tarawihnya. Nah itu. Biasanya kan di kafe gitu Pak ya, di kafe di situ tidak ada, bahkan musolanya aja nggak ada, harus ke kampung tetangga misalnya gitu. Akhirnya tertunda. Nah, ini dari tertunda lali Pak. Berarti nanti rambu-rambunya kalau ngabuburitnya kan bagus ya Mas Arif ya. Karena apalagi ada semangat pesan Nabi tadi, makanlah berjamaah. Tentu karena ini kok masih Covid ya diatur gitu. Rambu-rambunya jangan meninggalkan yang lebih penting. Apa itu? Sholat 5 waktu itu kan ibadah yang paling penting. Itu jangan sampai ditinggalkan. Nah gitu Mas Arif. Matur nuwun Pak Sadruddin, ini ternyata banyak hal yang sebetulnya selalu kita lakukan dan itu ternyata sebetulnya dianjurkan oleh Rasulullah. Hakikatnya dianjurkan, hakikatnya dan semangatnya itu dianjurkan. Nah, cuma bagaimana kita menyikapi, menindaki, artinya jangan sampai justru malah melepas apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Ada satu lagi Pak. Ini dari kebiasaan-kebiasaan selain tadi ngabuburit ada juga jaburan. Jaburan. Kemudian malam selikur Pak. Nah ini bagaimana nih Pak? Jaburan dulu ya Mas Arif ya. Jaburan itu saya masih ingat waktu kecil ya. Jadi waktu kecil itu kan Ramadan itu benar-benar menjadi bulan yang sangat menggembirakan bagi anak kecil. Sore pengajian dapat jaburan. Nanti setelah tarawih dapat lagi Mas Arif. Itu dinanti itu Mas Arif. Dan itu semangatnya kan sedekah ya. Sekarang tambah lagi Jumat berkah. Di Jogja Jumat berkah. Apalagi Rasulullah itu ya sudah memberikan contoh sekaligus memberikan perkataan yang memotivasi orang untuk sedekah ya. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan ya. Sebaik-baik sedekah lah sedekah di bulan Ramadan. Nah, terus ke malam selikur. Memang masih ada tradisi menyambut malam selikur ya, seperti di Solo, khususnya di Keraton Surakarta ya. Itu yang pernah ada kan melakukan ritual tertentu menyambut malam selikur. Apakah dengan cara kirap atau yang lain, menyambut malam selikur. Yang tujuannya ya mengingatkan bahwa malam selikur itu malam yang penting gitu. Malam yang penting
di bulan Ramadan dan seterusnya nanti. Jadi semangatnya itu sebenarnya. Cuma nanti gini, semangatnya bagus. Terus selanjutnya adalah untuk kegiatannya. Kalau dari aspek agama tentu saja mengisi kegiatan malam selikur ya dengan berbagai macam ibadah yang dituntunkan. Kalau dengan ritual-ritual yang tidak dituntunkan, sekali lagi selama itu tidak mengarah syirik, selama itu tidak melakukan sesuatu yang dilarang agama, jelas-jelas. Misalnya minuman keras kan dilarang, jelas itu nggak boleh. Kemudian makan barang haram, ya itu masih bisa dimaklumi. Nah nanti tugas kita yang mengingatkan, sebaiknya kan gitu ya, sebaiknya diisi dengan kegiatan seperti ini. Tapi semangatnya itu kan baik, mengingatkan orang, oh ini malam selikur, mestinya dibikin beda. Ya memang karena dari pesan-pesan Nabi itu kan Lailatul Qadar, hadis-hadis yang paling diakui kemungkinannya benar itu kan taharrau Lailatul Qadri, ya carilah Lailatul Qadar fil asil awakhiri fi Ramadan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam akhir Ramadan, malam-malam ganjil. Itu jelas, itu pesannya begitu. Sudah cetha sekali. Itu yang paling diakui lah. Nah gitu Mas Arif. Itu disimbolkan dengan mengingatkan malam selikur. Iya, karena itu malam pertama. Selikur, telulikur, selawe, pitulikur. Nanti ada hadis lagi yang sering malam 27. Tapi kan harus dimulai dari malam selikur, tidak boleh langsung malam 27 kan. Dipuntes. Jadi ada perintahnya taharrau Lailatul Qadri fil witri min awakhiri fi Ramadan, ada hadisnya itu. Begitu Mas Arif. Matur nuwun sami-sami. Banyak sekali hal yang memang betul-betul bisa kita menjadi tercerahkan gitu. Artinya ritual-ritual budaya yang ada di masyarakat itu sepanjang tidak dilakukan untuk tujuan syirik, tujuan yang negatif atau justru menyimpang dari agama, tidak ada masalah. Atau dengan perbuatan yang memang dilarang, masih ditolerir lah. Nah, justru kita malah boleh nih Pak mengistimewakan bulan Ramadan gitu kan. Ya memang harus diistimewakan. Karena Ramadan itu bulan yang istimewa. Jelas. Dan Rasulullah kalau sudah 10 akhir mengencangkan ikat pinggang, bahkan menjauhi istrinya untuk mendekat kepada orang. ya 10 hari Mas, puasanya siang malam. Terima kasih sekali. Sama, lain kali lagi. Panjang sekali ternyata dan alhamdulillah ini cukup mencerahkan. Mudah-mudahan warga Muhammadiyah bisa memberi wawasan jauh ya. Artinya kita lebih cerdas menghadapi fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, tidak hanya langsung menjudge tapi kita tahu dasarnya. Matur nuwun sekali lagi Ustaz Badruddin. Lain waktu kita banyak ngobrol lagi tentang banyak hal yang harus kita obrolkan juga. Mudah-mudahan itu bisa mencerahkan pada semua warga Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok Mas, sawalan.